Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan salat berjamaah maghrib dan dilanjutkan pengajian yang selama ini baru kita memulai kembali. Dan untuk kaji kita pada hari ini kita ingin menyampaikan pentingnya mengkaji prinsip-prinsip agung Islam. Kenapa ini perlu kita mengkaji tentang prinsip-prinsip agung Islam? Karena melihat fenomena sekarang ini, jujur saja kita dihadapkan kepada permasalahan umat Islam di mana sudah banyak umat ini terpapar virus liberal. Ada di kalangan para santri, bahkan sudah merasuk ke pondok pesantren, masuk ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini ke kampus, termasuk juga sudah merasuk diantaranya kepada sebagian pengurus masjid yang sudah terpapar virus liberal ini. Sehingga menjadi penting bagaimana kita untuk menjaga supaya umat ini tidak menjadi muslim yang liberal atau yang menyimpang. Maka Bapak Ibu, tentunya untuk supaya umat kita tidak menjadi muslim yang liberal, kita perlu dan penting menjaga atau mengkaji prinsip-prinsip agung Islam agar umat ini tidak terpapar virus liberal ini. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip agung dalam Islam? Pertama, bahwa setiap muslim, setiap umat Islam wajib meyakini yaitu Islam ini merupakan agama seluruh para nabi, para rasul. Ini yang pertama. Jadi wajib umat muslim ini agar tidak menjadi muslim yang liberal harus meyakini bahwa agama Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah. Tentu apa yang menjadi dasar bahwa Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi, ya berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Pertama dalilnya mungkin kita sudah banyak mendengar, bahkan mungkin sudah hafal surat Al-Baqarah ayat 132. Itu menjadi dasar dalil bahwa para nabi membawa misi yang satu, membawa ad-din yang satu, yaitu ad-dinul Islam. Yang kedua, nanti penjelasannya kita akan sampaikan terlebih dahulu apa saja prinsip-prinsip agung dalam Islam ini. Yang kedua, agar umat ini tidak terpapar virus liberal, setiap muslim wajib meyakini bahwa kebenaran itu datang dari Rabbmu, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang liberal selalu mengatakan
kebenaran agama itu adalah relatif sepanjang disampaikan oleh manusia. Inilah yang dikenal, yang dipropagandakan oleh mereka, namanya paham relativisme kebenaran. Tujuannya supaya orang Islam ini sesat, bahwa kebenaran itu adalah relatif sepanjang manusia. Nah, Rasulullah SAW itu adalah manusia. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW maka itu juga relatif kebenaran. Maka supaya kita tidak menjadi muslim yang liberal, harus meyakini kebenaran itu datang dari Rabbmu. Yang menjadi dasarnya, Bapak Ibu lihat dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 147. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu ragu terhadap kebenaran itu. Jadi berdasarkan ayat ini, umat muslim wajib meyakini bahwa kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekarang ini mulai dikembangkan, dipropagandakan, selain kebenaran itu adalah relatif, juga orang yang terpapar virus liberal mengatakan semua agama itu benar di mata Tuhan. Dan inilah salah satunya bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengusung selama ini paham liberal. Maka bagaimana umat muslim supaya tidak menjadi muslim yang liberal, harus meyakini yaitu kebenaran itu datang dari Rabbmu, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua dalilnya bisa dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Allah menegaskan dalam ayat ini, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad bahwa kebenaran itu datang dari Rabbmu. Dari dua dalil ini menerangkan bahwa kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, bagaimana umat muslim ini supaya tidak menjadi muslim yang liberal, wajib meyakini bahwa kebenaran itu hanya satu. Nah, orang-orang yang kena virus liberal, dia mengatakan semua umat beragama, apapun agamanya, semuanya benar di mata Tuhan. Bahkan mereka yang bermacam-macam agama itu semuanya masuk surga. Mungkin Bapak dan Ibu ingat adanya buku yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi yang berjudul Lubang Hitam Agama. Nanti kita di surga juga akan bertemu dengan Mahatma Gandhi yang beragama Hindu. Bahkan kita juga akan bertemu dengan Bunda Teresa yang beragama Katolik. Nah, sekarang katanya di dalam buku itu diterangkan sudah banyak menunggu, antara lain ada Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Bahinoba, Munir, semuanya sudah masuk surganya Tuhan. Jadi tidak ada yang masuk neraka apapun agama. Dan inilah yang menjadikan umat muslim bisa menyimpang dari ajaran agamanya. Nah, kalaulah kita lihat sekarang ini ada seorang pimpinan pondok pesantren yang juga mengatakan bahwa semua agama ini sama dan setara, apalagi mengatakan semua agama sama di mata Tuhan. Tentu kalau dia seorang muslim, apalagi sebagai pimpinan pondok atau seorang yang juga bergelar kiai haji dan juga gelarnya profesor doktor, lalu mengatakan semua agama benar di mata Tuhan, pertanyaannya,
Tuhannya orang Islam itu siapa? Kalau kita tanya orang Islam semuanya ditanya siapa Tuhan sampean ini, pasti dia jawab Allah. Lalu adakah Allah menyatakan pernyataan semua agama itu sama di mata Tuhan? Kecuali kalau Bapak dan Ibu lihat dalam situs Islam liberal bahwa Allah itu Tuhan agama-agama, yang seolah-olah Allah itu menurunkan berbagai macam agama. Tapi Allah justru menerangkan di dalam surat Al-Imran ayat 19, Innad dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dipertegasnya di surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali agama tersebut tidak akan terima oleh Allah dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Jadi di sini Bapak Ibu, maka bagaimana supaya umatnya tidak menjadi muslim yang liberal selain kita meyakini bahwa kebenaran itu hanya satu, kita juga umat muslim wajib meyakini agama Islam itu agama yang telah sempurna. Tentu Bapak dan Ibu juga ingat ada seorang yang dipanggil sebagai kiai, sebagai buya, ya. Ini juga punya pondok pesantren. Secara jelas menerangkan, menjelaskan bahwa Islam itu agama yang tidak mungkin sempurna dan tidak akan sempurna. Sehingga umat Islam resah dengan viralnya seorang buya punya pondok pesantren lalu menyatakan, di antaranya dia mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang tidak mungkin sempurna dan tidak akan sempurna. Bahkan beliau menyatakan bahwa Rasul Muhammad sendiri dia tidak merasa benar. Bagaimana seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah lalu tidak merasa benar terhadap agama yang dia sampaikan, yang diajarkan? Tentu ini memfitnah kepada Rasulullah SAW. Dan ini cara menggoyang iman kaum muslimin sekarang ini dari pemikiran-pemikiran liberal. Liberal itu artinya dia ingin bebas. Kalau kita lihat sejarah di muka bumi ini, makhluk Allah yang ingin bebas, yang tidak mau diatur, diikat oleh aturan-aturan Allah, itu hanya iblis. Makanya ketika muncul dulu kelompok namanya JIL, Jaringan Islam Liberal, ada yang memplesetkan ini jaringan iblis liberal. Karena memang mereka ingin bebas, tidak mau terikat. Sehingga kalau ulama digugat wajar saja. Tapi ini yang digugat juga Nabi digugat, Quran digugat. Dan tentu inilah sebagaimana kisah iblis ketika janji kepada Allah untuk menggoda anak keturunan Adam itu dari semua arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pokoknya dia akan mengganggu supaya manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah janji iblis kepada Allah. Ketika Allah sudah putuskan bahwa engkau adalah sudah menyatakan permusuhan, maka kembali kepada persoalan kita harus meyakini setiap muslim bahwa Islam itu agama yang telah sempurna. Mana dasar dalilnya? Surat Al-Maidah ayat ketiga. Kita sudah banyak hafal ayatnya. Allah tegaskan dalam ayat ini, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi jelas berdasarkan ayat ini Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi agama Islam agama yang telah sempurna, sehingga umat muslim tidak memerlukan tambahan-tambahan ajaran yang bukan dari agama Islam. Tidak perlu mengadopsi ajaran-ajaran yang tidak ada dalam Islam. Tidak perlu kita juga mengadopsi, menyambungkan doa-doa agama lain, dan juga tidak perlu menggabungkan salam-salam agama lain dengan salam kita, karena Islam telah sempurna. Maka yang berikutnya, bagaimana supaya kita tidak menjadi muslim liberal? Maka kita harus meyakini selain soal Quran sudah sempurna, atau tadi Islam ini sudah sempurna, juga ditutupnya kenabian dan kerasulan oleh Rasulullah SAW. Jadi umat muslim wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi penutup. Maka tidak akan ada lagi Nabi, tidak akan ada lagi Rasul. Sementara orang-orang liberal mengatakan bahwa yang namanya Nabi, yang namanya Rasul, sepanjang dunia ini belum kiamat, itu akan terus bergantian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu. Padahal Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat ke-40, Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahli mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan penutup semua rasul. Dengan pernyataan Allah ini, maka umat muslim supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam ini harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan para rasul. Kenapa dinyatakan ditutupnya kenabian? Karena agama Islam telah sempurna. Karena Islam telah sempurna, maka nabinya sudah ditutup, diakhiri. Kalau Islam sudah sempurna lalu ada lagi nabi-nabi lagi muncul, itu menunjukkan Islam tidak sempurna. Tapi nyatanya Allah menegaskan di surat 33 ayat ke-40, Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Nah, sehingga apa bedanya dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang khusus kepada kaum tertentu. Maka seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW selalu menyerukan kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian." Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad selalu menyerukan ya qaumku. Tapi sementara Nabi Muhammad SAW itu tidak menyerukan ya kaumku atau ya qaumi, tapi justru menyerukan sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran sendiri. Bapak Ibu bisa lihat dalilnya di dalam surat Saba ayat 28, bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah bukan hanya untuk kaum tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua manusia. Nah, di sini Rasulullah diutus oleh Allah untuk semua atau seluruh manusia. Jadi yang namanya manusia di negara manapun kena seruan daripada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Dan Allah mempertegas kembali di surat Al-Anbiya ayat 107, Allah terangkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan bagi semesta alam, sebagai rahmat bagi semesta alam. Itulah keberadaan Rasulullah SAW, dia sebagai penutup para nabi. Maka umat muslim wajib meyakini kenabian kerasulan ini sudah ditutup oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya,
bagaimana supaya kita tidak menjadi muslim yang liberal. Setiap muslim wajib meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalamullah itu telah sempurna, dan Allah juga mempertegas bahwa Al-Quran sejak diturunkan oleh Allah terjaga, terpelihara keaslian dan keotentikan Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar penjelasan saya tentang ayat ini. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami turunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Maka disinilah bukti terjaga terpelihara Quran ini menunjukkan Quran ini satu-satunya kitab suci yang terjaga keotentikannya. Sementara orang-orang yang pengusung liberal ini, dia menyatakan bahwa Al-Quran ini sebagaimana mereka tulis dalam bukunya Mushaf Utsmani ini 70% bukan firman Tuhan. Berarti kalau 70% bukan firman Tuhan, hanya 30% sajalah firman Tuhan. Bahkan mereka menyatakan dalam beberapa bukunya, Al-Quran itu adalah rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, jangankan sampai 70% Quran dianggap bukan kalamullah, satu kalimat saja, satu kata saja dalam Quran lalu kita tolak, gugur keislaman kita. Karena di awal surat Al-Baqarah Allah terangkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwa di dalam Quran ini tidak ada keraguan, Quran ini kalamullah. Nah, disinilah orang bisa menjadi muslim yang liberal itu karena berkeyakinan bahwa Quran ini tidak semuanya kalamullah. Padahal Allah juga menerangkan di dalam surat Al-An'am ayat 115 bahwa Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang telah Allah sempurnakan. Dalilnya di dalam surat Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatur rabbik sidqan wa 'adlan la mubadila li kalimatihi wa huwas samiul alim." Dan telah sempurna firman Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jadi ini pernyataan Allah bahwa Quran itu telah sempurna dan telah Allah jaga keotentikan dan keaslian Al-Quran. Walaupun ada di kalangan di luar Islam mempertanyakan, sebagaimana katanya kok hanya Tuhan Allah menjaga Quran saja, tak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil. Bapak Ibu lihat sekarang ini, saya hanya bertanya kepada yang bertanya tadi itu, kalau kami mengatakan Quran itu kitab terjaga dan terpelihara, karena memang di dalam Quran ada pernyataan Allah sendiri menyatakan demikian, dan buktinya Al-Quran adalah kitab yang terpelihara terjaga itu, banyak umat muslim yang hafal Al-Quran 30 juz. Apakah ada sekarang di kalangan Anda ini yang di luar Islam khususnya pemimpin-pemimpinnya atau umatnya mampu menghafal kitab sucinya? Tolong saya bilang, tunjukkan kepada saya, apa ada orang yang di luar agama Islam nih mampu menghafal kitab sucinya? Ternyata tidak ada. Itu menunjukkan bahwa kitab mereka berbeda dengan Quran. Dan ternyata Al-Quran ini kitab suci kaum muslimin yang paling banyak dibaca oleh umatnya, umat muslim, dalam bahasa aslinya. Kalaulah mungkin di luar kita ada yang membaca kitab sucinya, tapi bukan dalam bahasa aslinya. Ada yang dibaca dalam terjemahan bahasa Inggris, ada yang dibaca dalam terjemahan bahasa Yunani, ada yang dibaca dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, berbagai macam bahasa. Memang dibaca kitab sucinya, tapi tidak dibaca dalam bahasa aslinya. Nah, sementara Quran ini dibaca dalam bahasa aslinya.
Karena memang Quran terpelihara dengan bahasa aslinya. Maka umat muslim bisa hafal Quran 30 juz dalam bahasa aslinya. Makanya Allah menerangkan, sampai Allah menantang, jika sekiranya Quran ini bukan datang dari sisi Allah, tentu kalian akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Bahkan suruh membuat semacam Quran, tapi tidak akan mampu untuk membuatnya. Jadi disinilah bahwa orang-orang yang terpapar virus liberal ini selalu menggoyang iman kaum muslimin, termasuk kaitannya dengan Al-Quran. Dan selanjutnya, bagaimana supaya umat ini tidak menjadi umat muslim yang liberal? Maka wajib setiap muslim menerima sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini wajib setiap muslim untuk mengimani, menerima tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ini sempat beredar di salah satu kota di Jawa Barat, ada satu komunitas, cuman beberapa orang saja pengikutnya, bahwa saya tidak perlu lagi sunnah, saya langsung menjadi muridnya Allah, saya belajar langsung sama Allah, tak perlu lagi sunnah. Sama halnya ketika muncul orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW, yang lebih dikenalnya nih kelompok paham ingkar sunnah, yang selalu mereka menyebutnya saya ini Islamnya Islam Quran. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai juga terkecoh ketika Bapak dan Ibu ketemu seseorang yang menyatakan saya ini Islamnya Islam Quran nih. Jadi kalau ada orang ngaku beragama Islam lalu menyatakan Islam saya adalah Islam Qurani, ini adalah kelompok-kelompok yang menolak sunnah Rasulullah SAW, alias mereka itu kelompok ingkar sunnah. Karena apa? Kalau kita menolak sunnah sama dengan menolak Quran. Karena Quran menyuruh percaya kepada sunnah. Ati Allah wa atur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taat artinya kepada Allah, kepada Quran. Dan taatlah kalian kepada Rasul, kita wajib taat kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana umat muslim ini supaya tidak menjadi muslim yang liberal? Kita juga harus meyakini Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan benar. Karena Rasulullah SAW menegaskan, aku tinggalkan dua hal, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, selamanya tidak akan tersesat. Yang dua hal inilah kata Rasul, kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi kita umat Islam itu wajib meyakini, wajib menerima Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sebagaimana pemahaman para ulama-ulama salaf kita. Ada juga dia katanya Quran Sunnah, tapi ketika ada komunitasnya di luar komunitas mereka, dia tidak mau sholat berjamaah karena dianggap orang yang bukan kelompoknya ini adalah kafir. Padahal dia adalah seorang muslim berakidah ahli sunnah wal jamaah, kitab sucinya Quran, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, sholatnya 5 waktu, lalu dikafirkan karena bukan kelompok saya. Termasuk kelompok ini katanya dia Quran Sunnah, tapi dia tidak boleh wanita kelompok ini dinikahi oleh orang yang di luar kelompoknya. Walaupun dia seorang muslim, akidahnya lurus, tapi dianggap bukan kelompoknya, tidak boleh dinikahkan. Karena dianggap kita yang bukan kelompoknya adalah kelompok ahlul kitab. Disamakan kita dengan Yahudi, dengan Nasoro. Padahal kita ini seorang muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, pada kitab-kitab yang Allah turunkan. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, tetapi karena bukan kelompoknya, lalu kita dicap ahlul kitab. Padahal yang dimaksud ahlul kitab di dalam Islam itu hanya al-Yahud dan Nasara.
Nah, orang-orang yang terpapar virus liberal itu dia mengatakan bahwa yang namanya ahlul kitab ini bukan Yahudi Nasara saja. Maka ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim meyakini bahwa ahlul kitab itu dalam Islam al-Yahud wa Nasara. Sementara orang-orang yang mengusung paham liberal ini dia mengatakan yang dimaksud ahlul kitab adalah orang-orang yang memiliki kitab suci. Jadi tidak terbatas kepada Yahudi Nasara saja, tapi semua yang memiliki kitab itu juga ahlul kitab. Lalu bagaimana kalau yang punya kitab Darmo Gandul dan Gatolocco? Maka dia juga ahlul kitab kalau itu definisinya. Maka kita harus punya keyakinan yang dimaksud ahlul kitab itu adalah al-Yahud wa Nasara. Dan juga kita harus punya keyakinan sebagaimana diterangkan dalam surat 98 ayat ke-6 yang namanya ahlul kitab itu al-Yahud wa Nasara. Ini kategorinya dalam ayat ini yaitu surat 98 ayat ke-6 Allah menegaskan dalam ayat ini innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ahlul kitab di sini yang disebutkan tadi itu kategorinya masuk kategori kafir kitabi. Karena dalam Quran kafir itu ada kitabi, ada kafir musyrikin. Tapi dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah tadi bahwa baik kitabi maupun musyrikin dia akan masuk neraka, kekal di nerakanya. Lalu Allah terangkan dia termasuk seburuk-buruk makhluk. Nah, ini yang harus menjadi keyakinan bagi setiap muslim kaitan dengan ahlul kitab. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita ini supaya tidak menjadi muslim yang liberal? Kita harus meyakini bahwa seluruh syariat Allah mengajarkan keadilan dan juga kemaslahatan. Jadi di dalam Islam ini tidak ada syariat yang mengakibatkan umat manusia ini menyimpang, sesat, bikin masalah, bikin kerusakan di muka bumi ini. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluknya di muka bumi ini, termasuk kita manusia. Maka Allah atur aturannya, ada pedomannya, ada petunjuknya agar umat ini tidak menyimpang. Untuk sekelas pabrik mobil saja, ketika pabrik mobil mengeluarkan mobil yang baru, selalu dibarengi dengan buku petunjuknya, cara penggunaannya, bagaimana mengoperasikannya, supaya orang yang menggunakan mobil tersebut tidak mengalami kesulitan, maka ada petunjuknya. Nah, umat manusia ini supaya tidak tersesat hidupnya, maka Allah siapkan petunjuknya. Dan Allah juga siapkan untuk menjadi contoh teladannya. Maka disinilah kalau tadi kita singgung soal orang yang ingkar sunnah, ketika ditanya bagaimana Anda kalau memang seorang muslim, apakah Anda mempraktekkan sholat? Dan bagaimana cara sholatnya? Kalau kita tidak mencontoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menegaskan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tidak bisa sholat dengan cara kita sendiri. Nah, orang-orang yang macam itu sholatnya semua dibikin 2 rakaat. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan 2 rakaat semuanya sholat itu? Subuh betul 2 rakaat. Kalau dia 2 rakaat semua, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya dibikin 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengajarkan demikian? Nah, disitulah penyimpangannya. Maka tidak mungkin kita akan mempraktekkan sholat kalau hanya Al-Quran saja. Begitu juga tidak mungkin bisa mempraktekkan tentang ibadah haji kalau hanya Quran saja. Begitu juga tentang aturan zakat dan lain sebagainya, maka diberikan contoh oleh Rasulullah SAW.
Nah, tinggal kita bagaimana mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kaitannya sholat, kaitannya ibadah haji dan lain sebagainya. Maka di sini bagaimana supaya kita tidak menjadi muslim liberal itu, maka kita perlu mengkaji prinsip-prinsip agung di dalam Islam yang tadi saya uraikan, dari mulai wajibnya setiap muslim meyakini bahwa seluruh para nabi, para rasul agamanya satu, sampai yang terakhir tadi saya sampaikan. Oleh karena itu, kalaulah sekarang propaganda orang liberal dengan menghalalkan kawin sesama jenis, dengan menghalalkan perkawinan muslimah dengan laki-laki yang di luar Islam, maka bagaimana untuk mencegah supaya umat muslim ini tidak terpapar virus liberal ini? Maka perlu umat muslim mengkaji prinsip-prinsip agung di dalam Islam. Mungkin itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan penjelasan pada taklim perdana setelah Ramadan ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi berkaitan dengan penjelasan kami ini, berkaitan dengan pembahasan pentingnya mengkaji prinsip-prinsip agung Islam agar umat muslim tidak terpapar menjadi muslim yang liberal, karena ini sekarang sudah menjadi persoalan bagi umat Islam. Maka kita perlu umat ini dijaga akidahnya agar tidak menjadi menyimpang dari ajaran Islam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Pertama, kita punya keturunan, punya anak, punya cucu. Bagaimana ingin tentu anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kita memasukkan anak kita, cucu kita ke pondok-pondok pesantren, ke tempat-tempat pendidikan Islam agar terselamatkan akidahnya, tentu dari aliran atau paham yang menyimpang. Nah, tentunya pertama kita harus mengenal terlebih dahulu tentang pondok pesantrennya, tentang lembaga pendidikannya. Nah, ini harus tahu dulu. Kalau jelas kita tahu ini adalah lurus, nah ini pertama harus tahu dulu. Yang kedua, juga kita tentu bisa mencari informasi apakah lembaga ini bersih dari paham-paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Kalau sudah bersih ya mungkin kita baru bisa memasukkan anak kita, cucu kita di sana. Tetapi tentu juga perlu dicermati oleh kita sebagai orang tuanya ya. Terutama sekarang ini jujur saja, kalau lembaga pendidikan secara umum ya, virus-virus ini sudah merasuk ke hampir seluruh lembaga pendidikan. Makanya di situ termasuk saya pribadi masih punya anak yang bontot ini kuliah ya, masuk di lembaga pendidikan Islam. Selalu ada kekhawatiran. Bahkan Ustadz Dr. Adian Husaini juga, antum tidak salah memasukkan itu. Nah itu kan. Kenapa tidak di sini? Karena selama ini kita bisa mencermati lembaga ini juga dikenal diantaranya ada beberapa dosennya juga yang sudah terpapar itu. Tentu saya selalu mengingatkan kepada putri saya yang bungsu ini, yang bontot ini, kamu belajar di sini di lembaga ini harus hati-hati begini. Ini selalu saya berikan. Termasuk materi yang kita sampaikan pada pengajian hari ini, kami sampaikan kepada putri kami, kalau nanti kamu kuliah di tempat ini
bertemu dengan dosen-dosen yang pemikirannya yang nyeleneh, kamu wajib untuk melakukan pelurusan, atau harus siap kamu berdiskusi dengan sekalipun itu dosen kamu. Jadi saya berikan dulu ininya, ya, saking kekhawatiran itu. Karena jujur saja, yang namanya virus ini tidak saja masuk di perguruan-perguruan tinggi sekuler, tapi justru di perguruan tinggi Islam pun sudah mulai masuk itu masalah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa tadi yang kedua intinya? Selain kita harus mengetahui itu, tentunya kita juga harus selalu mohon kepada Allah. Karena Allah sebagai Sang Khalik ini yang mampu mengendalikan makhluknya. Makanya kita harus selalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya juga tidak bisa, jujur saja, apalagi kuliahnya di luar kota yang saya tidak setiap saat bisa menjaganya. Tapi kita masih punya Allah, maka selalu kita minta sama Allah untuk menjaganya anak kita, cucu kita ini. Karena sekarang nih beratnya lagi, ya. Beratnya lagi Bapak dan Ibu sekarang ini. Karena soal HP ini, ya. Dan itu laporan-laporan tuh bukan hanya masyarakat biasa, termasuk anak-anak pejabat, anak-anak ulama, anak-anak ustadz pun. Kalau kita tanya, ada kekhawatiran tuh apa? Yang dibuka ini kan namanya di HP ini, gadget ini. Seharian mungkin dia masih kuat. Maka saya selalu ingatkan, boleh kamu menggunakan HP, tapi gunakan HP ini untuk baca Quran. Karena ada sekarang di masjid saja mushaf Quran ini, mushaf ini sudah jarang dibawa kita. Kalau Jumatan sambil menunggu khotib naik mimbar, kita baca Qurannya di HP kan? Apa semua baca Quran yang di HP? Nggak tahu juga itu. Nyatanya anggota dewan saja buka HP yang dilihat video porno. Saya khawatir juga di masjid itu orang kelihatannya buka HP baca Quran, tapi ternyata kenapa masanya beratnya sekarang Bapak dan Ibu? Ini suka saja ya muncul gambar-gambar yang tidak senonoh itu. Ini memang berat sekali, ya. Maka harus selalu dicas itu, ya. Anak saya yang bontot ini dulu sudah dapat beberapa penghargaan termasuk kaitan dengan hafalan Qurannya. Nah, sudah mulai berat ketika banyak soal karena HP ini itu terganggu, ya. Tapi mulai dia ingat lagi ketika ada temannya mendengar bacaan Quran, temannya seangkatannya sekelasnya dulu terasa enak sekali. Ini saya bilang, dulu Abi menunggu dan Abi nenek pun senang mendengar kamu baca ayat Quran yang seperti itu tuh temanmu itu. Nah, nampaknya dia mulai muncul lagi. Jadi memang harus selalu diingatkan itu. Dan ini berat dalam kondisi sekarang ini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita makin berat itu coba kalau pengurus masjidnya sudah terpapar virus yang seperti itu. Semua agama sama. Ini ada brosur, bukan brosur ya, buletin Jumat. Itu kan ada. Jadi orang-orang liberal juga bikin buletin Jumat. Tanpa harus bayar, dia bagikan saja. Mungkin kita berlangganan buletin Jumat, ya. Yang baik isinya. Tapi ada mereka bikin buletin Jumat yang isinya jelas menyimpangkan dari ajaran yang benar. Nah, inilah yang bahayanya itu, karena sekarang memerangi kaum muslimin itu bukan memerangi fisiknya, tapi yang diperangi itu adalah pemikirannya. Itulah yang dikenal namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Jadi dirusak pola pikirnya umat ini. Dan salah satunya itu paham liberal ini itu merusak ke semua kalangan, ya. Karena mereka tadi ngutak-ngatik tentang ayat Quran. Contoh saja, kenapa ada orang Islam kuliah bahkan di fakultas syariah di lembaga Islam
lalu membuat buku indahnya kawin sesama jenis. Sampai dia terangkan dalam buku ini, orang yang tidak menyetujui terhadap perkawinan sesama jenis itu orang yang abnormal. Kalau gitu saya termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini orang abnormal semua, karena tidak setuju terhadap perkawinan sejenis atau yang sekarang lebih dikenal dengan komunitas LGBT ini. Coba baru terjadi sekarang ini, kedutaan Inggris saja mau menampilkan benderanya LGBT. Ini yang luar biasa. Maka ini harus ada kekuatan dari pembesar-pembesar di negeri ini agar kita tidak, masyarakatnya tidak terpapar virus liberal ini. Barangkali itu Bapak dan Ibu, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup kaji kita pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.